Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis pemanfaatan campaign digital marketing pada brand fashion Helipad ID, teman-teman. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Cecep Ginmastiar dengan NPM 101211089 dari kelas C5 Manajemen Pemasaran Angkatan 21. Untuk selanjutnya kita langsung ke profil perusahaan terlebih dahulu, teman-teman. Kenapa saya ambil brand ini? Karena kebetulan saya juga bekerja di sini juga ya, teman-teman. Jadi saya sedikit tahu juga seluk-beluknya kayak gimana. Plus untuk mendapatkan informasi yang lebih juga, pastinya saya wawancara juga terhadap owner sekaligus bos saya juga. Nah, kalian bisa baca sendiri juga, Helipad Worldwide ini juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang fashion kekinian ya, teman-teman. Dengan menjual beberapa artikel juga seperti t-shirt, hoodie, celana, dan aksesoris fashion lainnya, teman-teman. Dengan target pasar anak muda. Kemudian untuk ciri khas desainnya sendiri, itu ciri khasnya itu streetwear ya, teman-teman. Kemudian ini buat contoh biodatanya aja atau profilnya aja, teman-teman. Yang pertama, nama perusahaan itu pastinya ya HLPD Worldwide atau biasa disebut Helipad Worldwide, teman-teman. Kemudian untuk tempat atau lokasi perusahaan, sebenarnya untuk toko offline store itu kita atau di Helipad ini kita belum ada offline store. Jadinya untuk gudang dan office kita ada di Jalan Terusan Cikutra Baru nomor 38 Kota Bandung, teman-teman. Dekat Unwid ya. Mungkin kalian juga udah pada tahu Unwid. Bisa dilihat juga guys untuk kontak us-nya atau profil yang bisa kalian hubungi ada di IG yaitu @helipadid, TikTok juga ada, sama ada di laman webnya juga, teman-teman. Untuk logo perusahaannya sendiri bisa dilihat juga sama teman-teman di bawah ya. Kemudian slide selanjutnya, karena analisis kita juga berkaitan dengan campaign atau hasil pemanfaatan kampanye digital, teman-teman. Pastinya kita perlu strategi ya supaya kegiatan tersebut bisa dilakukan dan bisa tercapai. Nah, dari Helipad sendiri, strategi yang digunakan dalam penggunaan kampanye digitalnya ada beberapa tahapan. Yang pertama, kita juga melakukan riset pasar ya, teman-teman. Riset pasar yang digunakan juga dengan memanfaatkan media alat pembantu juga ya, atau media pembantu juga seperti Google Trends, ada Google Keyword Planner, riset kata kunci, kemudian ada survei lapangan, survei harga, hingga cek trend desain atau cek trend desain itu desain t-shirt, misalkan ada t-shirt yang lagi viral, nah itu kita riset juga. Siapa tahu desain tersebut misalkan yang lagi viral, yang lagi booming itu cocok dengan karakter dari ideologi si Helipad itu tersendiri, teman-teman. Kemudian riset produknya, selain riset pasar, kita juga melakukan riset produk dan targeting pasar juga ya. Nah, ini bertujuan untuk memudahkan pembeli dalam mengenal produk yang akan dijual, serta menemukan cara terbaik dalam memasarkan produk juga sebagai langkah pengembangan bisnis. Kemudian ada konten, pastinya kalau untuk melakukan campaign digital kita juga memerlukan konten, baik itu video maupun gambar, teman-teman. Next ya, untuk strategi berikutnya kita juga menggunakan media kampanye digital, diantaranya seperti Google Ads. Kita juga menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads, carousel, dan kita juga menggunakan TikTok Ads, teman-teman ya. Untuk slide berikutnya, selain strategi yang digunakan, pastinya kita juga punya metode yang digunakan dalam melakukan kampanye digital, teman-teman. Yang pertama itu kita ada optimalisasi SEO atau Search Engine Optimization, di mana metode ini digunakan untuk meningkatkan peringkat website di halaman hasil pencarian ya guys ya.
atau mesin pencari seperti Google, Bing, dan Yahoo. Dengan peringkat yang lebih tinggi, website akan lebih mudah dilihat oleh pengguna internet sehingga dapat meningkatkan traffic dan konversi. Pastinya kita harus memerlukan laman web atau landing page. Nah, kebetulan Silipet juga udah dipersiapkan juga ya untuk landing page atau laman webnya, teman-teman. Berikutnya ada pemasaran konten juga. Nah, seperti yang udah kita bilang tadi, pastinya kita memerlukan laman web juga buat melaksanakan atau membagikan campaign kontennya juga. Nah, ini kita bisa lihat sendiri. Ada di sini contoh laman web dari si Helipad tersendiri, teman-teman. Tuh ada katalognya juga ya, seperti atasan ataupun bawahan kayak gitu, guys. Selain laman web, kita ada media sosial juga. Bisa dilihat juga ada Instagram, TikTok, sama ada Facebook ya, teman-teman. Nah, kemudian nih kita ada punya contoh juga bagaimana ketika iklan atau campaign yang dijalankan itu muncul pada target sasaran. Ini contoh di Facebook ya, ketika kita menggunakan Facebook Ads, teman-teman. Nah, kemudian ini yang terakhir ya, kita punya rekomendasi perbaikan juga dari hasil analisis yang tadi kita paparkan, teman-teman. Yang pertama, mungkin dari si brand ini juga bisa meningkatkan kualitas konten. Jadi tidak hanya foto atau video saja, bisa ditambahkan dengan storytelling yang menarik kayak drama ataupun cerita kayak gitu ya, guys ya. Kemudian bisa juga saran berikutnya, dimana kita harus menentukan target audiens dalam melakukan iklan berbayar supaya tepat juga ya, dan tidak hanya membuang uang semata, alias dalam kata lain iklan yang kita buat itu tidak boncos, teman-teman. Nah, kemudian ada dekorasi profil media sosial supaya tidak monoton. Kita harus buat lebih menarik ya, karena itu bisa menjadi daya tarik juga sebagai pengguna sosial media untuk menciptakan brand awareness juga ya. Kemudian ada penjadwalan iklan ya, jadi itu harus jelas, harus teratur juga supaya sesuai algoritma atau sesuai riset pasar yang telah dilakukan juga, itu bisa lebih baik, teman-teman. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang atau lebihnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.